Dengan gaji tahunan hanya $50.000, seorang satpam miskin bernama Richard tiba-tiba menyadari satu hal besar, putri-putrinya di masa depan berpotensi menjadi juara dunia. Maka, bahkan sebelum mereka lahir, ia sudah menyusun rencana pengembangan karier sepanjang 78 halaman. Saat anak-anaknya menginjak usia 5 tahun, ia tak hanya menghafal habis buku-buku pelatihan tenis profesional, tapi juga melatih mereka secara ketat sesuai isi buku. Hujan badai tak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Hingga ketika kedua putrinya berusia 10 tahun, Richard pun membawa buku rencana karier dan perlengkapan latihan mereka, lalu berkeliling klub-klub tenis profesional untuk menjual bakat anaknya. Namun, ia ditolak berkali-kali, sebab saat itu dunia tenis adalah milik kaum elit kulit putih. Richard, seorang kulit hitam dari lingkungan kelas bawah, bukanlah sosok yang diinginkan. Bahkan, rencana kariernya yang detail itu pun dicemooh sebagai mimpi konyol di siang bolong. Akhirnya, seorang pelatih melihat potensi kedua anak tersebut, tapi ketika membaca kontrak yang hampir seperti perjanjian sepihak dari Richard, sang pelatih mundur. Richard menuntut fasilitas terbaik dan pelatihan gratis sepenuhnya. Bagi pelatih, ini risiko yang tak masuk akal. Bahkan miliuner pun sulit mencetak atlet profesional tenis, apalagi seorang satpam kulit hitam dari lingkungan kumuh. Tak hanya pelatih berkulit putih yang meragukannya, bahkan beberapa tetangga dari komunitasnya sendiri pun menganggapnya aneh. Mereka menilai bahwa Richard terlalu keras melatih anak-anaknya setiap hari. Namun semua keraguan dan komentar itu tidak pernah menggoyahkan tekadnya. Siang hari ia melatih anak-anak di lapangan tenis sederhana, malam hari ia bekerja sebagai petugas keamanan demi menghidupi keluarga. Keluarga itu tumbuh dalam kehangatan dan kebersamaan, menjadikan segala hal sederhana sebagai sarana latihan. Mereka berlatih kontrol bola dengan teknik lempar raket, akurasi melalui permainan seperti bowling, dan ketahanan mental di bawah terik matahari. Namun, perjuangan itu tidak selalu berjalan mulus. Lingkungan tempat tinggal mereka memiliki tantangan tersendiri, termasuk potensi kekerasan dari kelompok-kelompok jalanan. Richard pun selalu bersikap waspada. Biasanya ketika melihat situasi mulai tidak aman, ia segera membawa anak-anaknya menjauh. Namun pada suatu hari, ketika ada seorang pemuda bertindak tidak sopan terhadap putri sulungnya yang masih berusia 16 tahun, Richard merasa perlu bertindak. Dengan tenang, ia meminta anak-anaknya menunggu di dalam mobil. Lalu ia mendatangi kelompok tersebut. Ia memberi peringatan, "Tolong jangan ganggu anak-anakku. Saya mohon hargai privasi kami." Sayangnya peringatannya tidak diindahkan. Ia dikeroyok dan dipukuli hingga terjatuh. Meski amarahnya membuncah, Richard memilih menahan diri. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat sosok ayah yang kehilangan kendali. Dalam perjalanan pulang, ia berkata dengan tenang, "Waktu kecil, aku sering dipukuli dan tak pernah dihargai. Aku tahu rasanya. Itulah kenapa aku ingin kalian jadi juara, agar dunia menghargai kalian." Dalam didikan ayah yang penuh harapan, putri-putrinya tumbuh percaya diri dan ceria. Meski berlima tinggal di satu kamar kecil, mereka tak pernah mengeluh. Rumah selalu penuh tawa dan semangat. Namun Richard tahu itu tak cukup. Ia butuh pelatih dan fasilitas terbaik. Karena pendekatan formal tak berhasil, ia memutuskan untuk mencoba jalan nekat, datang langsung ke sebuah klub elit tanpa undangan, hanya agar pelatih bisa melihat sendiri kemampuan anak-anaknya. Awalnya, pelatih itu enggan membuang waktu pada keluarga miskin dari lingkungan kumuh, tapi karena kegigihan Richard, akhirnya ia setuju menonton sebentar. Yang terjadi kemudian adalah titik balik hidup mereka. Di lapangan, kedua gadis itu menunjukkan kemampuan luar biasa. Kontrol bola, kecepatan, teknik, semuanya mengagumkan. Tapi perhatian pelatih langsung tertuju pada sang kakak, Venus. Ia luar biasa, kuat, cepat, dan disiplin. Pelatih akhirnya setuju melatih Venus secara gratis. Serena, sang adik, terlihat kecewa. Namun Richard menenangkannya, "Kamu harus siap dengan situasi yang tidak adil." Sang ibu juga menghibur, "Kamu memang tak ikut pelatihan, tapi kamu dapat sesuatu yang lebih penting, bimbingan langsung dariku." Rupanya Richard sudah menyiapkan rencana cadangan. Saat Venus berlatih, ia merekam setiap sesi. Rekaman itu kemudian digunakan istrinya untuk melatih Serena di rumah. Di tengah panas dan keringat musim panas, di antara angin yang kencang dan debu jalanan, mereka menanamkan mimpi dan menyiraminya dengan cinta dan ketekunan. Di lapangan tempat mereka berlatih, ada kesunyian yang tak dihiraukan siapapun dan juga keyakinan untuk mengejar masa depan yang jauh di sana. Menengok ke belakang, waktu telah berlalu diam-diam, menatap ke depan,
depan, cahaya bulan dan bintang menjadi saksi jalan yang ditempuh dengan gigih. Dengan kemajuan pesat yang ditunjukkan Venus, sang pelatih menyarankan agar ia mengikuti turnamen tenis junior. Turnamen itu adalah tempat terbaik untuk menguji kemampuan, sekaligus menjadi panggung awal menuju sorotan dunia. Melihat wajah penuh harap putrinya, Richard pun mengangguk setuju. Hari pertandingan pun tiba. Mengetahui bahwa ini adalah kali pertama Venus bertanding secara resmi, Richard menyadari betul bahwa anaknya pasti gugup. Ia pun berpesan lembut, jangan pikirkan menang atau kalah, nikmati saja proses bermain. Walaupun terlihat santai, saat pertandingan dimulai, Venus tetap kesulitan mengatasi rasa gugup dan melakukan kesalahan berulang kali. Untungnya, Richard muncul di saat yang tepat. Hanya dengan satu kalimat penenang, ia membantu Venus kembali fokus, mengembalikan dirinya pada kondisi seperti saat latihan. Setelah itu, Venus menunjukkan keunggulan teknik dan kekuatan yang luar biasa. Ia terus melaju tanpa hambatan hingga akhirnya merebut gelar juara dengan meyakinkan. Namun mungkin karena kemenangan datang terlalu cepat dan terlalu mudah, dalam perjalanan pulang, Venus dan saudara-saudarinya tak henti-hentinya menyombongkan diri dan mengejek lawan-lawan mereka. Hal ini membuat Richard marah besar. Baginya di lapangan, semua orang pantas dihargai, tak peduli menang atau kalah. Setibanya di rumah, ia mengumpulkan semua anak untuk menonton film Cinderella. Setelah film selesai, ia bertanya, "Apa yang kalian pelajari?" Ada yang menjawab, "Kita harus selalu bermimpi." Ada juga yang berkata, "Jangan sembarangan buang sepatu." Namun semua jawaban itu bukan yang ingin Richard dengar. Yang ingin ia tanamkan adalah, tetaplah rendah hati dan bersih hati dalam kondisi apapun. Jangan biarkan kemenangan membuatmu sombong, dan jangan biarkan kekalahan membuatmu hancur. Sejak itu, Venus dan Serena pun semakin tekun berlatih. Namun badai tak pernah jauh dari langit yang cerah. Suatu hari sepulang latihan di tengah hujan lebat, mereka menemukan mobil polisi terparkir di depan rumah. Rupanya seorang tetangga melaporkan Richard atas dugaan kekerasan terhadap anak. Richard sangat marah mendengarnya. Ia tak pernah menyangkal bahwa ia keras dalam mendidik, tapi semua itu demi kebaikan anak-anaknya, agar mereka bisa keluar dari lingkungan penuh kejahatan ini. Hasilnya sudah terlihat. Selain Venus dan Serena yang luar biasa di tenis, ketiga anak perempuan lainnya juga cemerlang secara akademis. Karena tak ditemukan bukti kekerasan, polisi pun pergi. Tapi yang mengejutkan, sang istri yang biasanya lembut tiba-tiba mendatangi rumah si tetangga. Dengan marah, ia berkata, "Jangan ikut campur urusan kami lagi." Semua orang tahu laporan itu datang dari rasa iri. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak-anak dari pasangan kulit hitam bisa tumbuh luar biasa. Tapi kehidupan menjawab dengan caranya sendiri. Di berbagai turnamen, Venus mendominasi. Dalam waktu setahun, ia meraih 17 trofi kejuaraan. Serena pun mencuri perhatian. Debut pertamanya langsung menjadi runner-up. Keduanya tampil di berbagai media, disebut sebagai anak ajaib tenis. Ibu negara bahkan datang berfoto bersama mereka. Agen olahraga papan atas antre menawarkan kontrak. Mereka bersedia menanggung seluruh biaya pelatihan dengan syarat mengikuti lebih banyak kompetisi dan menjalani latihan lebih keras. Namun ini bertentangan dengan visi Richard. Ia justru ingin anak-anaknya fokus sekolah. Ia bahkan memutuskan untuk tidak membiarkan mereka ikut turnamen lagi dalam waktu dekat. Di pertandingan sebelumnya, ia melihat banyak orang tua mendukung anak-anak mereka untuk curang atau memarahi mereka habis-habisan saat kalah. Ia takut anak-anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh dan hanya mengejar kemenangan semata. Richard ingin mereka punya karakter, bukan sekadar menang. Sang pelatih tentu tak setuju. Ia yakin ini saat terbaik untuk mencetak legenda. Semua pemain top dunia terbentuk dari ribuan pertandingan. Tapi Richard tak bergeming. Ketidaksepakatan itu membuat mereka berpisah jalan. Namun dalam hatinya Richard pun bimbang. Apakah keputusannya ini benar? Malam itu, ia pergi sendirian ke lapangan tenis, memukul bola demi menenangkan pikirannya. Tapi di tengah malam sunyi itu, para preman yang dulu memukulnya muncul kembali. Kali ini lebih kasar. Ketika mereka mulai menghina putrinya, Richard akhirnya tak tahan. Ia mengambil raket dan memukul mereka dengan sekuat tenaga. Tapi kalah jumlah, ia kembali terkapar. Ketika sadar, dendam membara. Ia mengambil pistol dan menyetir untuk membalas. Namun tepat saat ia tiba, ia melihat preman itu dihujani tembakan oleh geng lawan. Ia berdiri terpaku, dingin, takut, terkejut. Pada saat itulah Richard benar-benar tersadar, membalas dendam hanya akan melahirkan tragedi baru.
Hanya dengan benar-benar meninggalkan tempat ini, Richard percaya dirinya bisa melindungi keluarganya dengan lebih baik. Maka ia pun mulai bekerja lebih keras untuk menjalin hubungan dengan para pelatih terkenal dari seluruh penjuru negeri. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Ia berhasil menghubungi pelatih ternama di Florida, yakni pelatih Macy. Setelah melihat kemampuan kedua anak perempuan Richard, pelatih Macy langsung setuju untuk menandatangani kontrak. Ia bahkan memberikan syarat yang sangat menggiurkan, pelatihan gratis, akomodasi dan makan ditanggung sepenuhnya. Satu-satunya permintaan Macy adalah mengambil 15% dari penghasilan masa depan kedua anak itu. Namun, Richard tidak setuju dengan ketentuan itu karena lokasi pusat pelatihan Macy berada jauh di Florida. Ia tidak mungkin membiarkan kedua putrinya pergi sendirian, maka Richard mengajukan syarat baru. Jika ingin merekrut anak-anaknya, maka seluruh keluarganya harus ikut pindah ke Florida. Disediakan tempat tinggal dan pekerjaan, serta sekolah terbaik untuk ketiga putrinya yang lain. Meskipun tuntutan itu berat, Macy percaya pada kemampuan kedua gadis itu dan akhirnya menyetujui semuanya. Dengan begitu, Richard pun berhasil membawa keluarganya keluar dari kawasan kumuh. Dalam perjalanan menuju Florida, pemandangan yang berkelebat terasa begitu manis, seolah menyapu luka masa lalu dan menyambut harapan masa depan. Awan-awan lembut menggantung di langit biru, semak-semak tersebar di dataran berpasir, hamparan padang yang luas jauh dari hiruk-pikuk kota menawarkan ketenangan dan kebebasan. Jalan menuju Florida ini menyimpan kenangan pahit dan manis, serta dipenuhi impian yang belum terwujud. Sesampainya di pusat pelatihan Macy, Richard awalnya mengira semua atlet di sana adalah jagoan. Namun ia justru melihat banyak anak-anak kaya biasa yang kurang berbakat. Macy hanya tersenyum dan menjelaskan, justru dengan menerima anak-anak dari keluarga kaya ini, kami bisa membiayai bibit-bibit unggul seperti putrimu. Sebagai kejutan, Macy juga mengundang Jenny Vo, mantan bintang tenis terkenal, untuk berlatih bersama kedua gadis itu. Mengetahui bisa bermain dengan idola mereka, kedua putri Richard begitu gembira. Di tengah latihan yang penuh semangat, Macy mengutarakan rencana pelatihannya, yaitu mengikuti jalur kompetisi junior untuk membangun karier. Namun, rencana ini langsung ditolak Richard, sama seperti ia menolak rencana pelatih sebelumnya. Saat itulah Macy baru sadar, ternyata kontrak yang ditandatangani menyebutkan bahwa tanpa izin Richard, anak-anak tidak boleh ikut pertandingan apapun. Merasa dibohongi, Macy hampir marah besar. Tapi apa daya, kontrak sudah ditandatangani. Ia pun hanya bisa menertawakan dirinya sendiri karena terburu-buru dan tidak teliti. 3 tahun pun berlalu, dan selama itu Venus tidak pernah ikut satupun turnamen, tapi ia belajar 4 bahasa. Nilai-nilainya sangat bagus dan kemampuan tenisnya meningkat pesat. Berkat strategi Richard yang terus mengundang media, Venus tidak pernah tenggelam dari sorotan publik, bahkan menjadi perbincangan utama di dunia tenis. Namun, banyak media mempertanyakan keputusan Richard, kenapa tidak membiarkan putrinya ikut bertanding. Richard menjelaskan, kalau anak-anak hanya mengejar uang tanpa pendidikan yang layak, mereka bisa saja menghamburkan semua itu dan hidup sia-sia. Meski semua itu demi kebaikan, Richard memang seperti yang dikatakan banyak orang, terlalu otoriter, karena ia tidak pernah bertanya pada anak-anaknya sendiri. Sebenarnya Venus sudah lama ingin bertanding, dan bahkan meminta Macy untuk membujuk ayahnya. Awalnya Macy malas mencoba lagi karena sudah sering gagal membujuk. Namun melihat semangat dan harapan di mata Venus, ia akhirnya luluh. Dengan hati-hati, Macy menyampaikan permohonan itu kepada Richard. Venus sudah 14 tahun, teknik dan fisiknya sudah matang. Aku melihat semangat dalam dirinya dan tak ingin api itu padam. Mungkin karena tersentuh, Richard tidak langsung menolak seperti biasa, tapi hanya berkata, aku akan mempertimbangkannya. Melihat secercah harapan, Macy segera menyampaikan kabar baik itu dari kejauhan kepada Venus yang sedang berlatih. Namun, belum sempat ia kembali melatih Venus, ia malah mendapati Richard diam-diam membatalkan sesi latihan dan membawa keluarganya pergi ke Disneyland. Macy yang marah langsung mendatangi rumah Richard, dan tepat saat itu, Richard pulang bersama keluarganya setelah liburan ke Disneyland. Di depan Venus, Macy dengan geram mempertanyakan keputusan Richard. Tak disangka, Richard menjawab tenang, aku sudah mempertimbangkan dan memutuskan Venus tidak akan ikut turnamen yang akan datang. Ternyata, saat Richard mempertimbangkan permintaan itu, ia melihat sebuah berita di televisi.
tentang Jenny Vo, mantan bintang tenis yang dulu begitu terkenal, yang kini di usia 18 tahun harus pensiun karena cedera dan hanya bisa menjadi duta merek, bahkan bekerja di pusat perbelanjaan. Karena Jenny Vo ditangkap karena mencampur bahan ilegal ke dalam tepung, dalam konteks doping atau pelanggaran lainnya, Richard merasa semua ini terjadi karena Macy terlalu memaksa, sehingga menyebabkan tragedi seperti itu. Maka demi mencegah putrinya mengikuti jejak serupa, Richard dengan tegas membatalkan rencana mengikuti pertandingan. Namun, keputusan ini tidak hanya membuat Macy sangat marah, tapi juga untuk pertama kalinya membuat istrinya merasa kecewa dan tidak mendukungnya lagi. "Kau terlalu egois dan terlalu merasa paling benar," kata sang istri. Meskipun ia bisa memahami bahwa Richard khawatir putri-putrinya akan tersesat dan takut mereka tidak mampu menahan tekanan dari berbagai arah. Karena itu selama ini Richard selalu berada di depan, mengambil semua keputusan. Namun sebagai orang tua, kita juga harus belajar untuk melepaskan. Karena suatu saat nanti anak-anak tetap harus berjalan sendiri, menghadapi dunia yang tidak sempurna, bahkan mungkin penuh kekejaman. Kemudian Richard pun mengungkapkan alasan mengapa selama ini ia begitu keras kepala. Ternyata, sebagai seorang kulit hitam, waktu kecil Richard pernah dipukuli oleh sekelompok orang kulit putih hanya karena tak sengaja menyentuh tangan seorang anak kulit putih. Yang lebih menyakitkan, ayahnya saat itu tidak membelanya sama sekali, malah melarikan diri seperti anjing ketakutan. Richard kecil hanya bisa menangis sendirian dalam kesakitan dan kehinaan. Ia tidak pernah merasakan perlindungan dari seorang ayah, tapi ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya, dan tidak ingin anak-anaknya mengalami hal yang sama seperti dirinya, tak berdaya dan tanpa pelindung. Itulah sebabnya Richard berusaha sekuat tenaga menunjukkan cinta dan perlindungan sebagai seorang ayah. Meskipun dari luar terlihat obsesif, niat awalnya selalu untuk melindungi anak-anak dari penghinaan dan ketidakadilan dunia luar. Karena meski status orang kulit hitam sudah lebih baik sekarang, mereka masih sering didiskriminasi dan dikucilkan. Terlebih sebagai bintang tenis yang akan disorot dunia, Venus tak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi semua gadis kulit hitam di dunia. Itu sebabnya keraguan dan tekanan yang dihadapi akan jauh lebih besar. Tanpa dukungan kuat di belakangnya, jalan ini akan terlalu berat untuk dilalui. Namun, Richard akhirnya menyadari satu hal penting, bahwa berkat didikannya yang penuh cinta dan keyakinan, putrinya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri. Dan dari situlah ayah dan anak benar-benar membuka hati satu sama lain. You're not gonna just be representing you. You're gonna be representing every little black girl on earth. Burung kecil yang selama ini dilindungi sang ayah pun kini siap untuk mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Ketika kabar Venus akan kembali bertanding setelah 3 tahun menyebar, dunia tenis pun gempar. Bahkan malam sebelum pertandingan, Nike datang membawa kontrak sponsorship senilai $3 juta Amerika Serikat. Namun, hanya berlaku malam itu saja. Jika pertandingan sudah dimulai, kesepakatan itu otomatis batal. Dengan hanya tanda tangan, mereka bisa langsung meraih $3 juta dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Tawaran semanis ini, hampir tidak ada orang yang sanggup menolaknya. Meskipun baik Macy maupun Richard sangat tergoda, mereka tetap menyerahkan keputusan akhir kepada Venus. Dan tanpa ragu sedikit pun, Venus menolaknya, karena ia percaya diri pada kemampuannya sendiri, dan tahu bahwa nilai dirinya jauh lebih besar dari angka $3 juta. Namun keesokan harinya di pertandingan, tekanan mental dan minimnya pengalaman membuat Venus langsung kalah dalam 2 set awal. Meski sempat menenangkan diri dan mencoba bangkit, ia tetap tertinggal di set ketiga. Agen sponsor yang tadinya semangat bahkan meninggalkan pertandingan lebih awal, sementara penonton lain juga mulai kehilangan harapan. Hanya sang ayah yang tetap memberi semangat, menyuruhnya tetap tenang. Dengan dorongan dari sang ayah, Venus mulai menarik napas dalam dan memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia kembali ke masa-masa penuh keringat dan perjuangan. Setiap momen latihan keras, setiap kali jatuh dan bangkit lagi, ia juga mengingat pesan ayahnya yang paling menyentuh hati. Setelah kembali fokus ke lapangan, tatapan Venus menjadi tajam dan tenang. Ia mulai mengontrol ritme permainan, menjawab setiap serangan lawan dengan tenang dan presisi, hingga akhirnya ia berhasil mengembalikan momentum. 1 poin, 2 poin, 3 poin. Rasa percaya diri dan kontrol permainan kembali ke tangannya. Dengan smash penutup, ia mengakhiri pertandingan dan meraih kemenangan gemilang. Venus, yang dulu diragukan oleh begitu banyak orang, akhirnya membungkam semua keraguan dengan kemampuannya sendiri. Begitu Nike mengetahui kemenangan itu, mereka langsung menaikkan tawaran sponsorship menjadi $4 juta, namun Venus dan keluarganya tetap menolaknya.
karena besok Venus akan menghadapi petenis nomor 1 dunia, dan ia sudah memutuskan untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Di saat itu pula, Richard melihat adik Venus, Serena, sedang melamun di pinggir lapangan. Ia tahu apa yang dipikirkan putrinya itu. Maka Richard pun mendekat dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu, selalu berada di bawah bayang-bayang kakakmu itu sulit untukmu, tapi alasan aku belum membiarkanmu bersinar, bukan karena aku tak percaya padamu. Justru sebaliknya, karena aku tahu kamu cukup kuat, aku tahu kamu gigih dan penuh semangat juang. Cepat atau lambat, lapangan ini akan menjadi milikmu, dan kamu tak perlu ragu sedikit pun, karena semua ini sudah ada dalam rencanaku." Ketika malam mulai menyelimuti arena Oakland dengan kerudung hitam tipisnya, pertandingan besar yang menjadi sorotan pun dimulai. Venus dengan gaya rambut dreadlocks-nya yang berkilau, melangkah ke lapangan penuh semangat dan harapan. Sementara itu, Richard tetap tenang di luar lapangan, seolah hasil kemenangan sudah ia ramalkan sejak awal. Di dalam lapangan, pertandingan pun berkembang persis seperti yang ia bayangkan. Venus memanfaatkan bakat luar biasanya serta tahun-tahun latihan keras untuk mendominasi pertandingan sejak awal. Pertahanannya yang solid dan serangan baliknya bagaikan badai, menghantam lawannya tanpa ampun. Pukulan ofensifnya laksana ombak yang terus-menerus menghantam, membuat lawan kewalahan bertahan. Dominasinya seperti tebing yang menjulang tinggi, menekan mental lawan hingga nyaris putus asa. Namun ketika semua orang yakin Venus akan memenangkan pertandingan, pelatih lawan memberi isyarat dan pertandingan tiba-tiba dihentikan. Lawan meminta jeda dan masuk ke kamar mandi selama 15 menit penuh, tak peduli dengan tatapan ribuan pasang mata. Ini adalah taktik delay yang umum dalam dunia pertandingan, digunakan untuk mengganggu momentum dan merusak fokus lawan. Sayangnya, trik murahan ini sangat efektif terhadap Venus yang masih baru di dunia kompetisi. Setelah pertandingan dimulai kembali, Venus tampak goyah, melakukan kesalahan dasar seperti out dan fault, hingga akhirnya ia kesulitan mengembalikan bola. Sebaliknya, lawan mulai mengendalikan permainan dan terus menekan, hingga akhirnya Venus kalah dengan sangat menyesakkan. Setelah pertandingan, Venus termenung sendirian di ruang ganti, diliputi rasa kecewa dan menyalahkan dirinya sendiri. Namun tidak seperti orang tua pada umumnya yang langsung memarahi atau mengkritik, Richard justru berkata penuh kebanggaan, "Dalam 2 jam tadi, kamu berhasil menekan petenis peringkat 1 dunia, bahkan sampai membuatnya harus pakai trik licik. Kalau itu tidak cukup membuatmu bangga pada dirimu sendiri, maka orang lain juga tidak akan pernah bisa menghormatimu." Kata-kata sang ayah membuat Venus kembali percaya diri. Ia pun mengangkat tas raketnya, berjalan dengan kepala tegak bersama keluarganya keluar dari arena. Dan seperti kata ayahnya, semua prediksi itu menjadi nyata. Begitu pintu stadion dibuka, ratusan orang sudah menunggu di luar, menyambut Venus dengan sorakan dan tepuk tangan meriah. Bagi mereka, Venus adalah juara sejati, karena teknik dan sportivitasnya layak mendapatkan semua kehormatan itu. Tak lama setelahnya, hanya 9 bulan kemudian, Venus yang baru berusia 15 tahun menandatangani kontrak sponsor dengan Reebok. Bukan 3 juta, bukan 4 juta, melainkan 12 juta dolar Amerika. Sementara itu, Serena pun menyusul jejak sang kakak dan 2 tahun kemudian mulai memasuki sirkuit tenis profesional. Semua yang dulu Richard rencanakan di tengah kawasan miskin, satu persatu menjadi kenyataan. Film ini berjudul King Richard, disutradarai oleh Reynaldo Marcus Green, dibintangi oleh Will Smith dan Shania Sidney, dan dirilis pada tahun 2021. Film ini adalah biografi inspiratif tentang ayah dari 2 bintang tenis dunia, Venus dan Serena Williams, yang membangun mimpi besar dari lingkungan miskin dan berjuang menghadapi rasisme serta diskriminasi gender demi membuktikan bahwa mereka layak berada di puncak dunia. Richard membesarkan putrinya dengan cara yang tidak konvensional, melatih mereka dengan disiplin keras, dan melindungi mereka dari gangguan luar. Meski perjalanan itu penuh dengan kesulitan ekonomi, konflik keluarga, dan keraguan publik, bakat alami yang dimiliki kedua anak perempuannya, terutama si anak tengah, membuat mereka tumbuh pesat di bawah tekanan tinggi. Dengan tekad yang kuat dan kemampuan luar biasa, mereka berhasil menembus tembok eksklusif dunia tenis dan menjadi juara dunia. Ketika Venus berusia 11 tahun, seorang pelatih pernah bertanya padanya, "Apa yang ingin kamu capai di masa depan?" Dengan sedikit keberanian dan percaya diri, Venus menjawab, "Aku tidak hanya ingin memenangkan Wimbledon, tapi aku akan menyamai rekor sejarah." Tak disangka, beberapa tahun kemudian ia benar-benar memenangkan Wimbledon sebanyak 5 kali dan menjadi petenis kulit hitam pertama di era Open yang berhasil menduduki peringkat 1 dunia.
Namun adiknya, Serena, justru melampaui sang kakak. Dengan 23 gelar Grand Slam, ia kemudian dipuji banyak orang sebagai petenis wanita terhebat sepanjang sejarah. Sebagai ayah sekaligus pelatih mereka, Richard selalu meyakini bahwa kesabaran, keluarga, dan pendidikan lebih penting dari ketenaran usia muda. Melalui metode pendidikannya yang unik, ia berhasil mengguncang sistem pelatihan olahraga tradisional dan menjadi raja di balik kesuksesan dua putrinya. Ungkapan yang selalu ia tanamkan, dunia akan menghormati kalian, bukan sekadar motivasi, melainkan upaya mengubah nasib generasi penerusnya dengan memberikan harga diri yang dulu tak pernah ia dapatkan. Mungkin ada yang menganggap kasih sayangnya terlalu keras, namun di tengah keterbatasan sumber daya dan rasisme yang sistemik, jika ia tidak teguh memegang prinsipnya, bagaimana ia bisa membantu anak-anaknya menjadi orang yang mampu mengendalikan nasib mereka sendiri? Meski tampak kuat dan tegas, kasih sayangnya juga penuh penghormatan dan perhitungan. Ia menolak sponsor dengan iming-iming keuntungan jangka pendek dan memilih pindah ke lingkungan yang lebih inklusif demi masa depan anak-anaknya. Saat anaknya diserang oleh keraguan publik, Richard berdiri sebagai benteng pelindung, bukan karena ia tak percaya kemampuan anaknya, tapi justru karena ia sangat percaya. Ia tahu kapan harus menjadi tameng dan kapan harus mundur agar anak-anaknya belajar berdiri sendiri. Kasih sayangnya bukan pembiaran yang dingin, juga bukan pengendalian yang mengekang, melainkan sebuah keseimbangan antara perlindungan dan penghormatan. Jadilah manusia dulu, baru jadi orang hebat. Itulah filosofi pendidikan Richard dan juga prinsip hidup yang layak dipeluk oleh siapapun. Karena di zaman yang serba cepat ini, terlalu banyak orang terburu-buru ingin sukses tapi lupa membentuk karakter yang kuat. Akibatnya setelah mencapai ketenaran, mereka malah merasa kosong, kehilangan arah, atau bahkan menghancurkan diri sendiri. Seperti kata pepatah kuno, jika moral tak sepadan dengan kemampuan, maka bencana akan terjadi. Bakat tanpa karakter ibarat menara pasir di atas tanah berlumpur, pasti roboh. Tanpa moral sebagai penuntun, semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin besar pula potensi bahayanya. Hanya dengan menjadi pribadi yang utuh terlebih dahulu, barulah talenta bisa digunakan untuk keadilan dan kebaikan, bukan untuk ambisi dan kepentingan semata. Di tengah ledakan teknologi dan informasi, dunia lebih membutuhkan moral sebagai kompas dan talenta sebagai layar yang mengarahkan kapal ke jalur yang benar. Itulah kisah inspiratif dari film yang berjudul King Richard. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, berikan komentar dan bagikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.